Baik, firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, bunyinya demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 12 rasul Yesus atau murid Yesus. Dalam yang ke-12 ini, mereka semua berdiri secara pribadinya masing-masing. Dan mereka tidak ada satupun yang bertahan ketika Yesus ada di dalam pengadilan atau ketika mau ditangkap. Mereka semua lari dan bubar. Mereka ketakutan jikalau orang tahu bahwasanya mereka adalah pengikut daripada Yesus. Tetapi kita lihat Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat ini, ketika Tuhan sudah mulai memakai mereka, mulai ingin menyampaikan suatu kekuatan kepada mereka, pertama sekali mereka diurapi dengan Roh Kudus. Maka ketika mereka sudah diurapi dengan Roh Kudus, lihat bagaimana mereka hebatnya. Siap untuk dibunuh, siap untuk martir, siap melakukan apa saja untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Itu hebatnya orang yang sudah diurapi dengan Roh Kudus dibanding dengan orang yang belum. Markus, Yohanes yang sebelumnya adalah Yohanes yang sesudah. Tak ada perubahan. Tetapi ketika Tuhan pakai mereka lewat roh dan kebenarannya, diurapinya mereka dengan Roh Kudus, lalu mulailah mereka siap untuk bertempur. Apapun mereka siap untuk melakukannya. Puji Tuhan. Di sini ditandai dengan pemberian Roh Kudus itu ditandai dengan apa? Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berkata-kata dalam bahasa lain, yang artinya mulut mereka yang pertama sekali penuh dengan Roh. Mulutnya yang pertama sekali dipakai Tuhan. Ketika mereka sudah bisa mengatakan dengan bahasa-bahasa lain, mulutnya yang pertama sekali dipakai oleh Tuhan. Bukan di tangannya, bukan di kepalanya, bukan di mana. Tetapi mereka diurapi, ditandai dengan berbahasa-bahasa lain. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau soroti judul di dalam khotbah saya mengatakan, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Karena oleh mulut orang bisa hancur, karena mulut orang bisa mati, karena mulutnya bisa merusak suasana semuanya. Hanya karena mulut. Itu sebabnya mulutmu harimaumu, kata orang bijak. Dan saya mau mengambil judul seperti itu pada saat ini, mulutmu harimaumu. Ketika orang belum menerima Roh Kudus, maka mulutnya akan menjadi harimaunya. Maka mulutnya akan menjadi kehancuran, akan membawa dia masuk di dalam malapetaka. Tetapi ketika mulutnya sudah dipakai oleh Tuhan,
Ketika mulutnya sudah diurapi oleh Tuhan, lewat bahasa-bahasa roh yang telah diberikan Tuhan ke dalam mulutnya, maka mulutnya dipakai. Ketika mulutnya dipakai menjadi memberkati. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Firman Tuhan berkata demikian, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata, perhatikan ke sini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sampai di situ dulu. Setiap orang yang berkata-kata dalam bahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia. Artinya tidak untuk membangun manusia, tetapi dia berkata-kata kepada Allah. Wow. Ketika dia berbahasa roh, dia berbicara dengan Allah. Itu sebabnya mulut itu diurapi. Itu sebabnya mulut itu diberkati. Maka setiap orang yang belum menerima Roh Kudus, mulut itu akan sangat berbahaya di dalam hidupnya. Akan sangat berbahaya. Sering orang singgung menyinggung, sindir menyindir, semua hanya karena mulut. Hanya karena ucapan dari mulut bisa bubar semua. Bisa bubar semua, baik itu persekutuan, baik itu gereja sekalipun. Bisa bubar, bisa rusak hanya karena perkataan dari mulut. Tetapi orang-orang percaya, saudaraku, yang sudah diurapi oleh Tuhan, yang sudah pernah mulutnya dipakai oleh Tuhan dengan bahasa-bahasa roh, dia akan memberkati. Amin. Memberkati saya bold. Ya, saya akan bold, saya tandai dulu memberkati. Memberkati, banyak orang terlalu terpikir memberkati itu memberikan uang, memberikan beras, memberikan supermi. No, Alkitab tidak pernah berkata demikian. Alkitab tidak pernah berkata berkat itu adalah uang. Yakobus pasal yang kelima ayat 20 yang disampaikan Bapak Sintua kita tadi. Ketahuilah barang siapa, ini dia berkat. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik ke jalan yang benar. Ini karena mulut. Tak bisa dia selamat tanpa mulut. Karena mulut mula bisa dia selamat. Dia tidak jadi melakukan suatu kejahatan itu hanya karena mulut. Dipakai di sini. Perhatikan di sini. Berbalik dari jalan yang sesat akan kematian. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Inilah berkat. Dan karena dia melakukan itu, apa yang terjadi? Menutupi banyak dosa. Ketika engkau bisa menyelamatkan orang lain, dosa-dosamu dihapuskan. Itulah berkat, bukan hepeng. Banyak orang hepeng, beras, supermi, datang mengantarkan berkat. Jangan, itu bukan berkat. Berkat itu adalah suatu ucapan-ucapan yang memberikan suatu keselamatan bagi orang lain. Orang yang akan mulai memasuk di dalam suatu kejahatan dan kita menasehatinya sehingga mereka tidak melakukan kejahatan itu lagi. Itu adalah sebuah berkat. Haleluya. Orang jahat mau melakukan kejahatannya dan engkau tahu dia mau melakukannya dan engkau diam tidak menasehatinya, kau dituntut. Ada firman Tuhan loh. Ada firman Tuhan. Makanya setiap kita melihat suatu kejahatan atau rencana-rencana busuk atau rencana-rencana yang tidak baik di hadapan Tuhan, mau dilakukan seseorang, kita nasihati dia. Kita nasihati. Terima atau tidak terima itu urusan kedua.
namun urusanmu kepada Tuhan sudah selesai. Amin. Harus jaga itu. Puji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan apa di sana? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow. Tidak mengekang lidahnya, suka mengata-ngatain orang ini. Ya. Dia rajin beribadah, tetapi suka ngata-ngatain orang, suka memfitnah, suka apa lagi? Suka fitnah, suka mencemooh. Ya, apalagi membongkar-bongkar aibnya. Yang suka demikian, perhatikan ke bawah. Apa yang terjadi? Ia apa? Menipu dirinya sendiri. Jadi dia menjadi seorang penipu. Seakan-akan dia adalah orang yang baik. Tetapi saudaraku, sekarang sudah banyak kali seperti itu. Banyak sekali orang seperti itu. Sulit untuk mencari orang yang murni, saudaraku. Kalau orang seperti ini gampang banyak dicari. Hanya di gereja ini mungkin tidak ada. Amin. Ada orang desa song ini? Mulai dong pisau rotus waktu dulu, saya tanyakan. Darah Yesus bisa menyucikan dia. Oke. Menipu dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi? Apa? Maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadah orang yang suka menggosip. Gosip adalah semakin digosok semakin sip. Wah. Memang semakin gosip ini biasanya dibumbu-bumbui. Dibumbu-bumbui. Setelah dibumbu-bumbui maka dihidangkan. Wah, mantap. Ya. Dan memang berita yang paling enak adalah gosip. Berita yang paling enak, yang paling telinga orang langsung menangkap adalah gosip. Mau gosip itu, gosip ini kan biasanya gosip ini jahat. Ya. Langsung cepat orang nangkapnya. Kenapa? Karena dunia ini, gosip ini adalah sebuah kinerja, sistem yang telah dibuat oleh iblis. Sistem. Makanya orang percaya pun tertarik dengan gosip. Kalau orang yang tidak disukainya diceritai, wow. Berita yang spektakuler. Ada katakanlah tidak musuhnya, tetapi dia tidak enak kepada seseorang itu. Lalu ada berita-berita miring dari sana. Wah, telinganya langsung cepat ke sana. Hati-hati kalau kita mau seperti itu, nanti bisa hilang atau sia-sia ibadah kita. Saya yakin dan percaya kita jaga diri kita baik-baik supaya tidak sampai terjadi hal yang demikian. Puji Tuhan. Bagaimanakah manusia itu? Manusia yang punya panca indera adalah lidah dan mulut. Penggunaannya adalah untuk makan dan merasakan dan berbicara. Tujuan Tuhan adalah untuk berkomunikasi dengan baik, untuk suami dengan istrinya. Lidah itu komunikasi dengan baik untuk manusia dan untuk Tuhan. Selain daripada itu dia bisa merasakan apa yang masuk dalam mulut untuk dinetralisir. Apakah itu racun atau tidak. Makanya racun itu rata-rata rasanya pahit. Tetapi karena biasanya racun itu sudah dicampur dengan gula, maka racun itu akan menjadi manis. Gosip juga seperti itu, akan menjadi manis. Tapi perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahayanya di sini kepada orang-orang yang tidak memberikan mulut lidahnya dipakai oleh Tuhan lewat pengurapan roh Allah. Dia akan menjadi sulit untuk mengekangnya. Kita lihat dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama, coba dibaca.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sepintar-pintar orang menjaganya, bisa salah dalam perkataan. Itu sebabnya ada upung-upung kami na julu madokon, Rabbana me'met na sutubur lata, hamina poso na sobotohata. Selalu dilapisinya dulu itu bahasanya. Nanti tujuannya apa? Jikalau kata-katanya salah, tidak membelenggu dia. Begitu. Ya, tidak membelenggu dia. Itu makanya dia bilang seperti itu, ya. Jadi banyak orang yang salah dalam perkataan. Itu sebabnya mencari orang yang sempurna. Mana tadi sempurna? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang apa? Yang sempurna. Jikalau orang tidak salah di dalam perkataan, itu hal yang sulit. Tetapi jikalau dia ada bersama dengan Tuhan, itu bisa akan terjadi. Next. Kita menggunakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda, ketika kuda itu berjalan dikasih kekangnya, dikasih di mulutnya, dikasih di matanya. Makanya kuda itu bisa berjalan sesuai dengan hati si pengemudinya atau yang punya. Kenapa? Karena sudah dibikin kekang. Mulai dari matanya ditutup kiri kanan. Matanya ditutup kiri kanan dan dikasih di mulutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kepada manusia, jikalau ada kekang yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengekang dirimu, membuat matamu ditutup. Halo. Roh Kudus yang membuat supaya matamu tidak melihat kiri dan kanan. Supaya engkau hanya melihat ke depan. Engkau hanya melihat ke depan. Dan engkau hanya melihat apa itu kemuliaan yang Tuhan tunjukkan. Dikekang oleh Roh Kudus. Makanya setiap orang sebagai hamba Tuhan harus memang orang yang bisa ditawan oleh Roh Kudus. Ini dikekang. Lalu dia akan berbicara atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa kehendak Allah kita. Apa kehendak Tuhan itulah yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah ditutup dengan kekang kuda itu sebagai contohnya. Next. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Iya, jurumudi. Kapalnya besar, bisa sampai 100 meter kali 200 meter, 2 kali lebih besar daripada lapangan bola kaki. Tetapi sekalipun sebesar itu bisa dikendalikan oleh kemudi. Bukan bebas, bukan liar dia, dikembalikan oleh kemudi. Kemudimu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Walaupun kau orang yang hebat, orang yang jago, orang yang kaya, orang yang makmur, orang yang tersiar dan terpopuler. Tetapi jika engkau dipimpin oleh Tuhan, engkau pasti akan mau seturut dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Teruskan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, lidah walaupun anggota yang kecil dari tubuh kita bisa memegahkan perkara-perkara besar. Makanya persoalan itu bisa dibangkitkan. Bisa membuat masalah-masalah besar hanya karena lidah. Oleh sebab itu sangatlah orang yang tidak mempunyai roh Allah memang sangat berbahaya lidahnya. Tetapi saya terlalu yakin kepada saudara ketika saudara sudah dipakai Tuhan mulut saudara lewat bahasa roh. Saya yakin dan percaya saudara akan bisa terpimpin. Saudara akan bisa
menyatakan segala sesuatu, bahkan bisa memberkati, bahkan bisa menyelamatkan orang-orang dari suatu kejahatan. Itu adalah berkat. Itulah perkataan dari mulut kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, itu maksudnya di sana. Teruskan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow, lidah ini dipakai untuk menyalakan api neraka. Parokau ibu tamu di Pinoy satu so? Masa itu api neraka? Api neraka dohalan di lidah. Terjadi do persirangan suami istri, keluarga hancur. Kalau sudah ada keluarga yang hancur suami istri, itu sudah neraka itu. Ya, itu neraka itu. Neraka sebelum neraka yang kedua. Kalau sudah ada keluarga yang hancur berantakan, suami istri sirang, panirang nerangon. Itu adalah gambaran neraka. Itu kenapa bisa terjadi? Hanya karena mulut. Mulut adalah suatu komunikasi. Ada apa? Mulut kita pakai untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah untuk berkomunikasi. Karena mulut kita dipakai oleh Tuhan, kita pakai untuk komunikasi kita. Komunikasi kita dengan cara yang baik. Mulut adalah komunikasi. Maka keluarga yang hancur karena kurang komunikasi, atau perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang membuat hancur berantakan. Dan siapa yang membuat kata-katamu itu berat seperti itu? Siapa tadi mengatakan? Api neraka. Sedang dinyalakan api neraka. Makanya tujuannya supaya hancur. Jangan kau pikir, saudaraku, keluarga kami aman-aman saja. Suami saya baik-baik, anak-anak saya baik-baik seperti ini. Lalu saudara bisa mengatakan demikian. Hal itu bisa, boleh-boleh saja engkau tenang di dalam hal itu. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Dia akan mencari celah, karena dunia ini adalah sebuah kerajaan iblis. Itu sebabnya firman Tuhan seperti doa kita mengatakan, ya, supaya kita menjadikan di dalam dunia ini, menjadikan kerajaan Allah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi ini adalah kerajaan iblis, ya, supaya saudara tahu. Dunia ini adalah kerajaan iblis. Tak sulit saudara untuk hengkang, tak sulit saudara untuk melawan, karena inilah sebuah kerajaan iblis. Tak susah kita untuk mengajari orang untuk merokok. Saya kira belum pernah seorang ayah mengajari anaknya, nak, kamu sudah mulai dewasa, merokoklah. Ada kira-kira bapak-bapak yang mengatakan demikian? Ya, kayaknya belum ada. Tetapi diajari dia, saudaraku. Siapa yang mengajari? Siapa yang mengajari? Siapa yang mengajari? Hah? Lingkungan yang mengajari. Di lingkungan itu sudah penuh. Mereka siapa? Itu dia. Jadi mereka yang kita lihat, seakan-akan kita lihat itu saudara kita, sebenarnya mereka itu adalah penghuni-penghuni dunia. Nampaknya kita lihat, oh ini saudara, ini teman, ini apa, dari luarnya. Sebenarnya dia sudah masuk dalam perangkap itu, makanya berusaha untuk menghancurkan semua. Ya, berusaha untuk mencurang semua. Sampai hari Minggu pun tidak ada dihargai lagi. Melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan di hari Minggu, membuat pesta di hari Minggu, membuat apa segala macam di hari Minggu.
Sampai ada acara-acara adat di hari Minggu semuanya. Kenapa itu begitu? Karena memang tidak ada dihiraukan lagi. Masalah urusan Tuhan tidak lagi dihiraukan. Yang penting, ya, yang penting dalam dunia ini nyaman dan aman. Next. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Iya, semua sudah dijinakkan oleh sifat manusia. Semua tunduk kepada manusia, semua binatang tunduk kepada manusia. Mau itu ular, mau itu apa, semua tunduk kepada manusia. Kita lihat gajah apapun semuanya tunduk kepada manusia. Karena yang membuat namanya itu semua bukannya Allah, tetapi adalah manusia sendiri. Siapakah itu? Si Adam yang membuat. Siapa yang membuat? Bukan si Adam ya, siapa yang membuat? Nama-namanya itu semua. Siapa kira-kira yang membuat nama-nama binatang-binatang itu? Siapa? Hah? Iya, si Noah doma begor nih. Nuh yang membuat namanya itu. Dibikin lagi namanya, biasanya namanya dibuat dari suaranya. Dan namanya dibuat dari sifatnya. Tetapi kita semua kan kita pakai mulut kita. Memberkati, haleluya. Memberkati adalah menyelamatkan orang lain. Itu sebabnya jadilah engkau menjadi berkat. Artinya jadilah engkau menjadi keselamatan bagi orang lain. Bukan artinya engkau memberi-beri terus. Salah dosongoni. Ya, salah dosongoni. Mulai doko ni berkat. Makanya setiap orang yang udah sampaikan, udah berapa kali saya sampaikan, orang yang masih menerima raskin berdoa kau. Tuhan cukuplah tahun ini aku menerima ini, berkati aku Tuhan, berikan aku semangat, aku mau melepaskan ini. Tetapi manusia enggak. Suka dia apa? Menerima harta, raskin, apa lagi? Bansos, aduh apa lagi? Banyak itu yang dicairkan di apa segala macam. Aduh, lebih baik Tuhan juga mengatakan lebih baik memberi daripada jadi menerima imah terus. Kapan engkau memberkati? Tapi untuk sekarang tahanlah dulu sampai bulan 12. Kalau masih ada itu bansos itu terimalah dulu. Bulan 1 janjikanlah kepada Tuhan. Aku mau kerja Tuhan. Bukakan aku lapangan pekerjaan Tuhan. Aku tidak mau seperti ini. Kalau dibantu terus, sampai kapan? Halo, mau dibantu terus. Negara pun nanti hancur kalau dibantu terus. Coba tancapkan sebuah tiang untuk membangun rumah ini. Setelah ditancapkan sebuah tiang, akan dibikin sokongan dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Ada 4 yang menyokong dia. Maka tiang itu bisa lurus dan tegak di sana. Ya, tegak di sana. Rumah itu berapa tiangnya? Bisa jadi 20. 20 kali 4 sudah berapa? Kalau 4 satu tiang, berapa itu menyokongnya? 80 disokong. Itu biasanya disokong hanya sementara, Ibu. Gak apa-apalah engkau disokong, tapi sementara menunggu engkau siap berdiri. Yang bagusnya itu akan dilepaskan sokongannya itu, dilepaskan semua itu, konsolidasinya. Dan engkau bisa siap berdiri tegap di atas kakimu sendiri. Tidak harus ditopang-topang dari sana dan sini. Topang sana dan sini nanti mau jadi apa? Anakmu jadi apa nanti kalau tetap juga? Makanya orang Batak sudah dibilang, orang Kristen dibilang, dahulu saya miskin, dahulu saya kecil, sekarang sudah menjadi besar, tetapi saya tidak pernah melihat anak-anak Allah menjadi apa? Minta-minta roti. Gak boleh. Mau jadi apa anak kita nanti kalau terus-terus kita menerima sumbangan? Ya, stop. Kalau memang agak pedas saya sampaikan demikian dari saudara, stoplah. Jangan suka dibantu. Sebaiknya kita
Membantulah. Puji Tuhan. Next. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Aduh, dakubotobi. Yang dimaksud dengan tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan apa? Menjinakkan lidah. Lalu datanglah kata siapa? Siapa yang mengarang lagu itu? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ini pula yang dibuat menjadi barometernya. Kalau salah dia, ya iyalah, memang lidah tak bertulang kok, Eda. Boleh saja, tapi dia udah sakit hati dari kata-katamu itu. Boleh aja dia diam, tapi dia sakit hati. Karena apa? Sudah sempat terlanjur. Sakit di hatinya, tapi karena Yesus, ku ampunilah dia. Lalu dia berdoa, Tuhan ampunilah dia. Biasanya Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Tapi dia juga Pentakosta. Lalu dia berdoa begini, Tuhan ampunilah dia karena dia pura-pura tidak tahu apa yang ia perbuat. Pura-pura tidak tahu dia. Sebenarnya dia tahu itu salah, tetapi pura-pura tidak tahu. Ada yang sasong ini? Dangan dong ate. Dangan dong tong dalana saot itu hita. Halai mulu gudang mungkin ada dong. Kepala do 700. Masa pula dangan dong. Merison mungkin dangan dong. Neng marnia tadong adong. Halai dipotong manhab. Dihantam firman Tuhan itu. Dikasih ke kang kuda. Firman Tuhanlah membuat dia dikasih ke kang kuda, diikatnya. Dia tidak ada berkuasa menjinakkan lidah. Ya, karena dia adalah suatu apa? Sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, tak terkuasai. Maka setiap orang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak akan pernah bisa menguasai lidahnya. Tak bisa. Harus keluar lagu itu. Memang lidah tak bertulang. Ada orang Batak lagi mengatakan yang paling seru lagi. Aidang matutung, dila madok, api. Maidok ko nabet tong dang mosok dila nai. Jemoridok ko fitnah, dang langsung malala dila nai. Aidang matutung dila madok api, kata orang Batak lagi, lebih parah lagi. Di sini orang-orang penyanyi-penyanyi dulu memang lidah tak bertulang. Kenapa ada lagu seperti itu? Karena sudah banyak dizolimi. Banyak di apa? Apa no? Di PHP. PHP namanya ya, muda-mudi. Banyak di PHP. Di PHP nanti begini dan begini, aku tak mencintaimu, begini, begono, segala macam. Lalu si perempuan pun, buru-buru punya murah-murah tergiur. Iya bang, iya bang. Iya bang. Rupanya sebentar lagi, sebentar lagi, udah ada di sampingnya baju merah misalnya. Wah, mata hatiku langsung bernyanyi dia. Apa nyanyinya? Memang lidah tak bertulang. Memang begitu kok Inang. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, gampang. Makanya orang yang pintar bersilat lidah juga banyak bersilat. Kan? Neki didokon na birong. Sonari nga na rata-rata. Baru na balaw. Tokinay na mera. Wah. Sarsona ha. Nang minaw tabi. Nidokan no gabi padokku. Ya. Begitu saudaraku. Banyak orang bersilat lidah. Itu sebabnya di sini dikatakan adalah lidah itu adalah yang buas dan tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Oleh sebab itu, orang-orang pilihan Tuhan mulutnya sudah dipakai. Haleluya. Mulut kita sudah diurapi dengan bahasa-bahasa roh. Maka mulut kita tidak lagi serong. Mulut kita akan lurus sesuai dengan apa yang dibikin Tuhan tadi. Kekang kuda.
firman Tuhan kiri dan kanan menopang kehidupan kita, maka melihat ke depan. Kita lihat ke depan, bukan kiri dan kanan, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya coba untuk memulai supaya mulut saya menjadi berkat bagi orang-orang, baik itu terutama melalui media sosial. Jikalau di gereja ini jumlah kita tidak terlalu banyak, tetapi saya berupaya untuk mulut saya menjadi, lidah saya menjadi berkat bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang ingin melakukan suatu kejahatan, tetapi itu akan tersangkalnya, tidak jadi dia melakukannya. Banyak di luar sana, saudaraku, banyak orang yang sudah mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan yang mungkin saya sampaikan dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tidak berkhotbah kita tidak bisa untuk door to door, atau tidak ada media kita, terutama hamba-hamba Tuhan yang Sintu atau Barhobas, yang mungkin tempatmu tidak terlalu bebas untuk berkhotbah di mimbar ini, berkhotbahlah lewat media sosial. Haleluya. Sampaikan khotbahmu di media sosial, baik itu di YouTube, baik itu di Reels, baik itu di TikTok, ataupun di apalagi Instagram dan sebagainya, di WA. Sampaikanlah firman Tuhan, sampaikanlah khotbah itu di sana. Coba susun dulu khotbahmu dengan baik. Susun dulu khotbahmu dengan baik, sampaikan ke sana. Mudah-mudahan Tuhan, atau pasti Tuhan akan memberkati, dan ada orang-orang yang terselamatkan di sana yang mungkin kita tidak tahu di sana siapa-siapa yang mendengarkan. Tapi terbukti dari setiap reels yang saya bagikan, setidaknya ada 2.000 yang mendengarkan. Setiap TikTok yang saya bagikan, setidaknya ada 1.000 yang mendengarkan. Hal itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya orang bisa mendengarkan kita, karena mulut kita akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Karena lidah orang yang tidak punya roh Allah akan tidak terkuasai dan akan menjadi racun yang penuh untuk mematikan. Tetapi bagi kita semuanya tidak ada hal yang demikian. Next. Habis? Ayat berapa ini? Ayat 9 ya, 2 lagi. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Mulut kita dipakai Tuhan untuk memuji namanya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, tetapi dengan lidah juga kita untuk mengutuki manusia dan untuk mengutuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya 2 pilihan, memuji atau mengutuk. Menyelamatkan atau mengutuk. Lidah kita ini kita pakai. Berlatihlah kita untuk menjadikan mulut dan lidah kita menjadi kesukaan Tuhan. Coba dulu tepuk dada, tepuk bahu saudara temanmu. Berlatih kita untuk melatih lidah kita untuk memuji Tuhan. Coba. Tepuk dulu, asal diingat. Dokojo tuh, dokojo. Tuh sadar dong kamu dope, tuh sadar. Itu yang baju merah sama baju yang biru. Ayo, saya berlatih. Berlatih kita untuk Marsi dokona dotong. Dakolan si A madokot si B. Si B madokot do. Berlatih kita ya. Berlatih kita ya untuk melatih mulut kita. Dang do betongan no peho. Berlatih kita untuk melatih mulut kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdokum betul tong baik so became. Berlatih kita untuk melatih lidah. Mati tong. Berlatih kita untuk melatih lidah kita untuk memuji Tuhan. Itu dia. Haleluya.
Kita latihlah lidah kita. Kita latih mulut kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya karena mulut inilah hidup kita bisa terselamatkan. Tadi kita dengarkan khotbah Bapak Sintua. Ada sorga dan neraka. Hanya karena mulut kita bisa selamat. Karena apa? Karena kita menyelamatkan seseorang. Kita selamatkan seseorang. Maka dia menjadi datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi mempunyai keselamatan di surga. Karena apa? Dosa-dosanya dihapuskan. Dosa-dosanya dihapuskan. Next pada ayat yang terakhir. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Haleluya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya, dari mulut kita, kalau memang tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, itu tidak akan bisa. Sekali dua kali dia sabar jikalau ada fitnah atau cemoohan orang lain kepadanya. Sekali dua kali dia sabar. Tapi orang Batak bilang jangan coba-coba ketiga kali. Saya orang Batak, biasanya seperti itu. Sekali dua kali engkau sakiti, tapi jangan coba-coba ketiga kali. Habis kau. Habis kau. Kan itu malah Batak, terus langsung ibadah tangan untuk katong. Habis kau. Habis. Kalau kau bikin sekali lagi ketiga kali, habis kau bikin. Kumakan kau. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini, berapa kalikah kami untuk mengampuni? 7 kalikah? Lalu Yesus mengatakan, gimana? 7 kali 70 kali. 7 kali 70 berarti 409, enggak tahu. 499 kali orang melakukan kesalahan kita ampuni. Orang minotobi. Ay mana pingadu sa benda salete. Sabi 410 kali salah orang minotobi. Imana pingabosan. HP seterus mengampuni. Itulah pekerjaan roh. Itu sebabnya saya katakan tadi, hanya karena roh Allah lah supaya bisa kita lakukan itu semua. Kembali kepada ayat yang semula. Mari kembali kepada ayat yang pertama. Biar kita kunci, biar kita tutup. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah mereka menerima bahasa Roh itu, dan mereka berkata-kata dalam bahasa Roh itu, maka mereka berani siap. Siap untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan nyatakan. Buktinya, mereka semua rasul-rasul Kristus, semuanya mereka mati martir. Ada yang mati di penggorengan, ada yang mati dipancung kepalanya, ada yang mati diseret-seret dengan kuda, ada yang mati dikasih ke apa segala macam lah. Pokoknya ada 11 mereka, 12 mereka, habis mereka semua. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus ada. Maka kau pun kalau ada Roh Kudus di dalam hidupmu, kau tidak pernah takut mati. Yakinlah, pasti itu. Pasti tidak akan pernah takut. Dan bahasa-bahasa dan perkataan kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Puji Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya kepada kita ketika kita bisa dipimpin oleh Roh. Maka penuhlah mereka dengan Roh, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka, ya. Bahasa-bahasa lain. Nanti akan kita bahas ini, terlalu panjang nanti. Banyak. Ini sebenarnya ayat yang satu ini bisa panjang ini penjabarannya, ya. Karena bahasa-bahasa lain ini juga perlu dibahas dan seperti apa. Tapi yang jelas Tuhan memberikan Rohnya, dipakai mulut mereka, dipakai lidah mereka
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah diberkati Tuhan melalui yaitu Roh Allah dicurahkan dengan bahasa-bahasa roh, saya yakin kita akan siap bertempur, siap untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan kiranya tertanamkan dalam hati jiwa kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah